Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian juga siap untuk menerima pelajaran, kemudian dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang akidah akhlak. Tentang akidah akhlak. Kita masuk pada pelajaran 1. Halaman 1. Pelajaran 1, halaman 1. Judul pembahasan kita, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6. Ya, kita tahu kan ada 6 rukun iman. Bisa sebutkan. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada malaikatnya. 3, iman kepada kitab-kitabnya. 4, iman kepada rasul-rasulnya. 5, iman kepada hari kiamat. Yang ke-6 adalah iman kepada qada dan qadar. Artinya iman kepada qada dan qadar ini adalah bagian daripada asas atau pondasi keimanan seorang hamba. Tidak sah iman seorang hamba apabila ia tidak beriman kepada qada dan qadar. Maka itu, oleh karena itu, ya, kita penting mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Apa itu iman? Apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar itu artinya takdir. Qada dan qadar itu artinya takdir. Jadi bisa kita katakan rukun iman yang ke-6 adalah iman kepada takdir Allah. Takdir Allah itu ada 2, yaitu qada dan qadar. Ya, qada dan qadar. Nah, pertanyaannya, apa itu qada dan apa itu qadar? Nah, ini yang akan kita bahas. Qada itu artinya keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman ajali. Ini pengertian qada. Ya, keputusan, ketetapan atau takdir Allah sejak zaman ajali. Ya. Apa itu zaman ajali? Zaman ajali itu artinya zaman dulu sekali, sebelum ada langit dan bumi. Bahkan ya, jaraknya 50.000 tahun. Ya, sebelum 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Ya, itu namanya zaman ajali. 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi, ya. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah mencatat semua takdir-takdir makhluknya. Allah catat takdir manusia. Allah catat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di semesta alam. Allah catat takdir-takdir semua peristiwa, semua kejadian dan semua takdir-takdir yang bakal terjadi, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya, tempat catatan itu disebut dengan Lauh Mahfuz. Waktu dicatatnya itu di zaman ajali.
yaitu 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Ya. Jadi anak-anak sekalian, kalau ditanya mana yang lebih dulu ada, kita dengan langit dan bumi, jawabannya nama kita lebih dulu ada. Ya, daripada langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi itu nama kita sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apa yang bakal terjadi itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya qada. Ya. Misalnya si Abang Azka misalnya si Azka pada hari Rabu tanggal 22 Juli dia bersepeda. Kemudian ia jatuh dari sepedanya. Ya. Apa yang menimpa Azka tersebut itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman ajali. Yep. Sekarang lagi musim corona. Corona yang menimpa manusia di saat sekarang ini sudah dicatat oleh Allah sejak zaman ajali. Allah sudah mencatatnya, nanti tahun 2019 ya sampai tahun 2020 akan terjadi corona ya, yang meninggal sekian, sudah dicatat sama Allah. Yang sakit sekian, yang sembuh sekian, dan corona ini akan berakhir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya, semua catatan-catatan yang telah ditorehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz sana, itulah yang disebut dengan qada. Yep. Mulai dari awal manusia itu lahir sampai dia meninggal. Dan apa-apa yang bakal menimpa dia akan melakukan apa saja. Semuanya sudah dicatat oleh Allah di sana sebelum dia lahir. Apakah dia menjadi orang miskin, apakah dia menjadi orang kaya? Ya. Apakah nanti dia bakal menjadi orang yang sukses atau bakal menjadi orang yang merugi? Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abbas sekarang lagi duduk di rumah. Kalian juga duduk di rumah. Yep. Lagi belajar daring atau belajar online. Semuanya sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mencatatnya. Sebelum kita melakukan ini, Allah sudah mencatatnya terlebih dahulu. Nah, catatan-catatan yang sudah dicatat oleh Allah itu namanya qada. Sedangkan pengertian qadar artinya terjadinya sesuatu yang sesuai dengan qada tersebut. Nah, jadi qadar itu artinya peristiwa yang terjadi sesuai dengan catatan Allah tadi. Ya. Artinya qadar ini adalah actingnya. Ya, semua kehidupan manusia itu sedang berakting sesuai dengan naskah catatan yang Allah buat di Lauh Mahfuz di zaman ajali. Ya. Semua yang Ustaz Abbas bicarakan ini semuanya sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan selama kehidupan kita di dunia ini semuanya berkesesuaian dengan catatan Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang menyimpang. Ada seekor burung yang terbang tinggi dan jauh, semuanya sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman ajali Allah sudah mencatat akan ada seekor burung yang terbang tinggi jauh. Akhirnya terjadi sesuai dengan catatan Allah. Seperti itu anak-anak sekalian.
Di zaman ajali, ya Allah mencatat umur Ustaz Abbas misalnya umurnya 90 lebih tahun baru meninggal. Misalnya. Ya, itu Allah catat di zaman ajali. Nah, ketika Ustaz Abbas lahir, ternyata benar. Ketika umur 90 lebih tahun meninggal. Ya, artinya semua gerak-gerik manusia, semua yang dijalani oleh manusia dalam kehidupan ini, semuanya ya berkesesuaian dengan apa yang telah Allah catat dulunya. Berkesesuaian dengan qada tadi. Catatan Allah dulunya di zaman ajali. Jadi qada kemudian turun ke qadar. Yap. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Nah, qada dan qadar ini disebut dengan takdir. Ustadz ringkas, qada itu adalah takdir yang sudah dicatat di zaman ajali, sedangkan qadar itu adalah peristiwa yang sedang terjadi. Gerak-gerik, ya, kejadian sedang berlangsung sesuai dengan qada, sejalan dengan qada tadi. Nah, ini wajib kita imani, ya. Dan ini adalah bagian daripada pondasi keimanan orang-orang mukmin. Baik, demikian anak-anak sekalian, ya semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wallahu taala a'lam.